Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fatimah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 43-7 Karangmendapo, Kecamatan Pau, Kabupaten Sarolangun. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Nur Asia. Beliau adalah guru kelas 5 di SD Negeri 43-7 Karangmendapo ini. Assalamualaikum Bu Nur Asia. Waalaikumsalam Bu Fatimah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu Fatimah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat walafiat Bu. Ibu Nur, seperti yang sudah kita sepakati kemarin bahwa hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu. Ya. Di mana nanti sebelum saya melakukan proses pengamatan di kelas Ibu di saat Ibu melakukan proses pembelajaran atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Begitu ya Bu ya. Baik Bu, tujuan dilakukannya percakapan praobservasi ini untuk melihat sejauh mana persiapan awal Ibu sebelum melakukan proses pembelajaran di kelas nantinya, sehingga Ibu bisa memberikan pembelajaran terbaik bagi peserta didik Ibu nanti. Gitu ya Bu ya. Baik Bu, dalam percakapan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pada Ibu. Yang pertama terkait tujuan pembelajaran yang nanti akan Ibu capai di kelas. Kira-kira nih Bu, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai nanti di kelas pada saat proses pembelajaran? Nanti Bu, saya akan mengajar mata pelajaran IPAS, materi yaitu tentang rantai makanan. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, itu ada dua tujuannya Bu. Ya. Pertama, melalui kegiatan mengamati gambar dan video aktivitas sehari-hari, siswa dapat mengetahui hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring makanan. Yang kedua, melalui praktek pembuat gambar model rantai makanan, siswa dapat menghasilkan karya berupa gambar atau model rantai makanan dengan baik dan dapat dipresentasikan. Itu Bu, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada saat proses pembelajaran nanti. Oke, jadi ada dua tujuan ya Bu ya, yang ingin Ibu capai nanti. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai untuk dilakukan observasi nanti? Baik Bu, untuk area pengembangannya itu ada 3. Ya. Pertama, mengembangkan keaktifan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, merancang pengelolaan kelas yang memenuhi 3 aspek kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar, minat dan profil belajar murid. Yang ketiganya, metode pembelajaran yang menarik. Oke, baik. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah yang pertama itu keaktifan murid, kemudian pengelolaan kelas dan juga metode pembelajaran yang menarik, begitu ya Bu ya. Selanjutnya Bu, ini bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam proses pembelajaran nanti, mungkin dari strategi, kemudian metode ataupun model pembelajarannya. Baik Bu, untuk strategi yang akan saya persiapkan itu yaitu perangkat pembelajaran dulu, mulai dari modul ajar, bahan ajar, media, LKPD-nya, dan instrumen penilaian. Kemudian saya akan membagikan kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Untuk model menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Kemudian untuk metodenya saya akan menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Oke, baik Bu ya. Jadi rencana yang akan Ibu lakukan di kelas yaitu menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi dengan terlebih dahulu menyiapkan perangkat pembelajaran ya Bu ya. Kemudian menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau PBL dan juga menggunakan metode diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab, begitu ya Bu ya? Iya. Lalu Bu, bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan nanti? Untuk medianya nanti saya akan menggunakan media poster atau gambar, begitu Bu, dan juga nanti ada video pembelajaran dan ada juga PPT atau slide pembelajaran. Baik Bu, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Sesuai jadwal pelajaran di kelas, yaitu pada hari Rabu di jam pertama.
Oke, baik Bu ya. Nanti pada hari Rabu saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya juga akan mengamati dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu selama proses pembelajaran yang nanti Ibu lakukan di dalam kelas. Baik, Bu. Nah, nanti Ibu setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita lakukan percakapan kembali ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Baik, Bu. Sebelum kita akhiri Bu, dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Saya mendapatkan gambaran mengenai media apa yang akan saya gunakan nanti dalam proses pembelajaran yang bisa saya persiapkan dari sekarang. Oke, baik ya Bu ya. Terima kasih ya Bu atas waktunya sudah mau berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Rabu ya Bu Nur Asia. Baik Bu, terima kasih kembali. Demikian percakapan pra-observasi kita hari ini. Sampai jumpa di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu Nur Asia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kami Idelan, coba siap dan berdoa. Mulai. Sambil Ibu absen, yang dipanggil namanya berdiri sambil mengungkapkan atau meluapkan perasaannya hari ini, bahagia atau sedih karena udah dapat duit jajan. Airin Zumita, hadir? Berdiri. Bagaimana hari ini Airin? Bahagia, alhamdulillah. Aldian, bagaimana perasaannya hari ini Aldian? Alhamdulillah, nampaknya hari ini anak-anak Ibu semangat dan bahagia. Tentunya karena mungkin sudah didorong dengan asupan gizi. Nah, selanjutnya di sini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, ayo maju. Boleh duduk kembali. Sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, ini Bu ingatkan kembali, yang pertama kesepakatan kelas kita stop bullying, berarti tidak boleh mengejek teman. Nah, apa tuh? Yang namanya rantai itu berarti saling menyambung, saling berhubungan. Tadi malam kamu makannya lauk apa? Oh, ayam. Siapa? Sayur. Nah, dari mana kita mendapatkan energi? Dari makanan yang kita makan mendapatlah energi. Tadi itu mendapatkan makanannya dari proses fotosintesis atau proses membuat makanan sendiri melalui bantuan apa? Sinar matahari. Terus bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan? Hubungan dimakan hewan. Misalnya hewannya apa? Burung. Burung memakan padi. Terus burungnya ada yang dimakan burung itu kakek? Oh, burung bisa dimakan ular. Itu namanya apa? Rantai makanan. Jadi kalau di laut, misalnya di laut itu produsennya tumbuhan apa? Rumput laut. Bisa. Apa lagi? Lumut. Lumut dimakan apa? Ikan kecil. Ikan kecil dimakan? Ikan yang besar-besar. Itu sudah merupakan rantai makanan untuk ekosistem di laut. Kalau di darat tadi, contohnya padi dimakan burung. Burung dimakan? Ada nggak yang bisa memangsa ular? Apa tuh? Burung elang.
Nah, manfaat kita mempelajari rantai makanan. Yang pertama, dengan mempelajari rantai makanan, kita dapat memahami bagaimana setiap makhluk hidup di dalam ekosistem saling bergantung satu sama lain. Kita dapat mengetahui mana yang menjadi predator dan mana yang menjadi mangsa, serta bagaimana peran setiap makhluk dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Tujuan pembelajaran. 2. Melalui praktek membuat gambar model rantai makanan, siswa dapat menghasilkan karya berupa gambar model rantai makanan dengan baik dan dapat dipresentasikan. Nah, amati gambar berikut. Itu ada gambar rumput. Rumput dinamakan produsen. Rumput dimakan apa tuh? Ini namanya konsumen primer. Belalang dimakan apa? Katak sebagai konsumen sekunder. Kataknya dimakan? Ini tersier. Terus ular dimakan? Nah, ini mati elangnya. Elangnya mati. Jadi apa tuh? Hah? Ya, jadi jamur. Nah, ini kalau sudah banyak seperti ini, maka dinamakan jaring-jaring makanan. Dari rantai makanan menjadi jaring-jaring makanan. Simak baik-baik ya video pembelajaran. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian, rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Sementara itu, adalah belalang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Kamu untuk menjadi 3 kelompok, bagi nama-nama yang Ibu sebutkan, bergabung dengan kelompoknya. Untuk kelompok 1, Kaila, Sira, Sapir, Renza, Aura, Airin. Silakan membentuk kelompok 1. Terima kasih sudah membuat kelompok. Semoga selama berjalannya waktu untuk mengerjakan kelompok ini, kalian bisa tenang dan kompak. Sebelum kita memulai mengerjakan tugas kelompok ini, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, untuk kelompok A, B, dan C, dengarkan Ibu. Isilah sesuai dengan pengetahuan kalian masing-masing. Pegang ini, pegang. Nah, kamu pegang. Pegang pensil. Ayo. Sultan gambar apa, Sultan? Gambar padi. Ayo, dilukis bagus-bagus ya. Jangan sampai diwarnai kakek.
Waktu kita sudah habis. Yang selesai angkat tangan. Boleh turun kembali. Waktunya kita untuk mempresentasikan kepada kelompok 1. Ibu persilakan untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil dari diskusi kami. Dan dari rantai makanan sawah ada padi, ulat, ayam, dan ular. Padi berperan sebagai produsen dimakan oleh ulat. Ulat disebut konsumen tingkat 1 dimakan oleh ayam. Ayam disebut konsumen tingkat 2 dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen tingkat 3. Dan dari teka-teki yang sudah kami diskusikan, ada beberapa jawaban. Konsumen, ekosistem, produsen, ayam, padi, dan elang. Dari 2 pertanyaan dalam diskusi kami, ada 1 dalam rantaian makanan yang pada ekosistem sawah yang berperan sebagai produsen adalah, jawabannya adalah D. Padi. 2. Secara umum konsumen tingkat 1 dalam setiap rantai makanan adalah kelompok hewan. Jawabannya adalah B. Herbivora. Sekian dari prestasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Kepada anak-anak kami yang A atau yang C, adakah yang ingin bertanya? Silakan. Nah, jadi kelompok A ada pertanyaan dari kelompok B ada pertanyaan dari kelompok A. Apakah itu hewan karnivora? Iya. Tolong jelaskan. Hewan yang makan daging. Bisa kasih contohnya? Harimau. Selain harimau, buaya, singa, ada. Tepuk tangan dulu untuk kelompok B. Untuk kelompok C, di sini mereka menggambar sendiri loh. Bagus kan? Nah, ini tangan mereka sendiri yang menggambar, tidak mengambil gambar dari LKPD tidak, tapi menggambar dengan tangannya sendiri. Nah, ularnya sangat besar. Beri aplaus lagi untuk kelompok 3. Boleh duduk. Siapa yang mau bertanya? Di sini ada yang bertanya, apakah itu insektivora? Ayo, antara A, B, dan C ada yang bisa jawab? Kelompok A, ayo. Apa jawabannya? Tumbuhan? Yang C? Hewan pemakan hewan. Nah, di antara jawaban ini mana yang betul? Jadi insektivora ini adalah tumbuhan pemakan hewan. Siapa yang bisa memberi contoh? Kantong semar, betul. Bunga bangkai atau Rafflesia itu adalah tumbuhan insektivora. Ini adalah hasil dari diskusi kita tadi. Semua jawabannya benar. Kalian semua hebat. Aplaus dulu untuk kita semua. Selanjutnya kita bermain teka-teki, tebak-tebakan atau cerdas rumah. Siap? Pada rantai makanan yang disebut sebagai produsen adalah kelompok A. Padi. Selain padi? Rumput. Tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Dengan skor nilai 100. Untuk ada latihan soal, boleh mengeluarkan buku masing-masing, jawab masing-masing, tidak berkelompok lagi ya. Tidak boleh menyontoh, sesuai dengan kesepakatan kelas. Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah selesai, kumpulkan dengan ketua kelompok, boleh dikumpulkan ke depan. Untuk hari ini, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang. Nah, untuk hari ini apa yang kalian dapatkan? Mengetahui tentang apa hari ini? Rantai makanan tadi? Makan dan dimakan. Bagaimana makhluk hidup itu mendapatkan energi? Boleh, berarti tumbuh-tumbuhan dari proses fotosintesis dibantu oleh sinar matahari. Kalau untuk hewan, dari mana dapatkan energi? Memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini kesimpulan materi kita hari ini. 3. Konsumen adalah makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain karena tidak bisa membuat makanan sendiri.
yaitu hewan. Nah, di sini Ibu ada lagu dengan irama lagu anak kambing saya. Ada di mana pagi-pagi saya, pagi-pagi saya dimakan sama tikus. Ada di mana tikus-tikus saya, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan ular, ularnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan ular, ularnya sudah mati rantai makanan, ayo dipelajari. Pelajaran kita sudah selesai untuk hari ini, boleh istirahat dan kita kembali lagi setelah istirahat dengan pelajaran bahasa Inggris. Sesuai kesepakatan kelas kita tidak boleh bolos dan belajar sungguh-sungguh. Mainnya pun jangan jauh-jauh. Nah, sekarang boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Fatimah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 43 Strip 7 Karangmendapo, Kabupaten Sarolangun dalam percakapan pasca observasi. Saya masih ditemani rekan saya Ibu Nur Asia sebagai guru yang sudah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Halo Bu Narsia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Fatimah. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kita berjumpa kembali ya Bu dalam percakapan pasca observasi setelah supervisi akademik yang kemarin Ibu lakukan. Pada percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan proses observasi kelas yang kemarin Ibu lakukan dengan tujuan untuk melakukan evaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas kemarin. Ya Bu, silakan. Baik Ibu, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu saat dilakukan observasi kemarin Bu? Pertamanya saya merasa tegang, mungkin karena belum terbiasa ya Bu. Ya. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Oke, alhamdulillah berjalan dengan baik meskipun dalam kondisi yang sedikit tegang ya Bu Iya. ya. Oke, bisa Ibu ceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu ingin capai untuk dilakukan observasi, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin? Baik Bu, untuk tahapannya itu saya menyiapkan perangkat pembelajaran terlebih dahulu seperti modul ajar, LKPD, media, rubrik, penilaian dan lain. Kemudian untuk area pengembangan yang ingin saya lakukan observasi yaitu ada 3 Bu. Yang pertama, mengembangkan keaktifan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. 2, merancang pengelolaan kelas yang memenuhi 3 aspek kebutuhan belajar murid yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Terus yang ketiganya, metode pembelajaran yang menarik. Oke, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengelolaan kelas ya Bu ya secara umumnya. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas saat observasi atau belum? Menurut saya, Bu, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan saya di awal. Namun memang sih ada sedikit kekurangannya Bu. Oh begitu. Jadi sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan Ibu meskipun ada sedikit kekurangan, begitu ya Bu ya. Menurut Ibu nih Bu, apa kekurangan dan apa kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran kemarin? Kekurangan dan kendalanya Bu, masih ada siswa yang kurang aktif atau tidak ingin terlibat dalam kegiatan pembelajaran pada saat diskusi kelompok. Kemudian ada juga siswa yang terlihat main-main atau tidak fokus dalam belajar. Oke, menurut Ibu kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Setelah saya renungkan Bu, mungkin hal tersebut terjadi mungkin karena saya membagikan kelompok siswa itu belum tepat, belum sesuai dengan gaya belajar murid atau jumlah siswanya dalam satu kelompok itu terlalu banyak. Kemudian untuk siswa yang lambat atau yang kurang fokus itu mungkin saya belum melakukan pembimbingan secara khusus pada siswa di saat proses pembelajarannya. Begitu Bu. Oke, tadi Ibu mengatakan bahwa kekurangan atau hambatan yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran yaitu adanya siswa yang kurang aktif, mengandalkan temannya saja, begitu ya Bu ya? Iya Bu.
Kemudian ada juga siswa yang kurang fokus sehingga lambat memahami materi pembelajaran, dan juga ada beberapa siswa yang terlihat main-main saat belajar, Iya Bu, iya. dan hal yang terjadi karena Ibu belum membagi mereka dalam kelompok yang pas ya, begitu ya Bu ya, yang Iya. sesuai dengan gaya belajarnya. Oke Bu, lalu apa yang akan Ibu lakukan untuk langkah ke depannya untuk mengatasi permasalahan tersebut? Untuk langkah ke depannya Bu, saya akan melakukan pendampingan khusus pada siswa yang kemampuannya kurang. Kemudian ketika diskusi kelompok, saya akan mengelompokkan siswa pada kelompok-kelompok kecil sesuai dengan gaya belajarnya sehingga anak-anak merasa nyaman untuk belajar. Kemudian saya juga akan terus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Begitu Bu Petima. Oke, ini rencana yang Ibu sebutkan tadi sudah sangat bagus ya Bu ya, luar biasa sekali Bu Nur Asia ini. Lalu Bu, kapan rencananya Ibu akan merealisasikan langkah-langkah yang sudah Ibu sebutkan tadi? Segera Bu, saya akan terapkan pada setiap pembelajaran di kelas karena menurut saya pembelajaran seperti ini sangat menarik dan sangat membantu saya dalam menyampaikan materi. Jadi mulai hari ini dan seterusnya saya akan terapkan di kelas saya. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Saya tunggu cerita-cerita menarik lainnya dari Ibu ya Bu ya, terkait pembelajaran yang ada di kelas Ibu nantinya. Oke Bu, terima kasih sudah meluangkan waktu pada percakapan pasca observasi ini. Mudah-mudahan rencana yang Ibu sampaikan tadi bisa Ibu laksanakan dengan baik, berjalan dengan lancar sesuai dengan yang sudah Ibu harapkan. Sama-sama Bu Fatima. Saya juga terima kasih sekali sama Ibu karena dengan diadakannya supervisi kelas ini saya menjadi tahu apa yang harus saya lakukan terhadap murid. Saya ketika dalam proses pembelajaran, begitu banyak pengetahuan yang saya dapatkan dalam supervisi ini. Sekali lagi terima kasih Bu Fatima. Sama-sama Bu Nur Asia. Baiklah, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan terakhir yaitu percakapan pasca observasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Ibu Nur Asia, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.